Kembali di News on the Spot, pemirsa, KPU DKI Jakarta masih terus melakukan rekapitulasi suara Pilkada DKI melalui sistem informasi penghitungan suara input dan pemindaian formulir C1 hasil pemungutan suara di setiap TPS itu berlangsung di Hotel Bidakara sejak Rabu lalu. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Adini Anissa Hakim. Selamat siang Tezar, hingga siang hari ini sudah berapa persen data hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta yang sudah selesai dan juga dikumpulkan, Tezar? Ya, Wiko, memang hingga saat ini KPU masih terus melakukan penghitungan suara melalui sistem informasi penghitungan suara atau situng. Dan hingga saat ini sekitar pukul 11 tadi kami pantau memang suara atau proses penghitungan dan penginputan data dari TPS-TPS yang ada di Jakarta ini sudah mencapai 98,25% atau sekitar 12.795 TPS dari 13.023 TPS yang ada di Jakarta. Memang proses ini juga masih terus dilakukan. Memang KPU sendiri menargetkan bahwa proses melalui situng ini dapat diselesaikan pada hari ini. Dan memang proses ini juga diambil dari form C1 yang ada TPS-TPS untuk kemudian diambil datanya di sini dan dihitung melalui sistem informasi. Dan ini merupakan sistem sebagai sistem transparansi dari KPU DKI Jakarta. Meskipun belum dapat dikatakan ini merupakan hasil final atau hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta, tapi azas transparansi dan juga data ini bisa dipegang sebagai komparasi atau pembanding oleh masyarakat untuk melihat hasil-hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei maupun dari instansi lainnya dalam seperti kita tahu kemarin sejak penghitungan suara banyak lembaga yang sudah mengeluarkan hasil survei dan data ini juga bisa diambil oleh masyarakat sebagai pembanding ini. Memang situng atau real count ini juga menggunakan sistem informasi hanya untuk informasi masyarakat saja, belum hasil resmi, karena memang hasil resmi ini masih harus menunggu proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, yang kita tahu bahwa proses ini berjenjang dari mulai kecamatan, kemudian nanti dilimpahkan lagi ke tingkat kota, kemudian nanti provinsi baru ditetapkan oleh KPU. Kita tahu sendiri bahwa hingga saat ini prosesnya masih berlangsung di tingkat kecamatan, karena KPU DKI Jakarta sendiri menjadwalkan bahwa proses rekapitulasi yang berlangsung di kecamatan ini berlangsung dari 16 hingga 22 Februari, kemudian nanti dari 22 hingga 25 Februari proses rekapitulasi ini berlangsung di tingkat kabupaten. Kemudian tanggal 25 hingga 27 rekapitulasi ini dilakukan di tingkat provinsi DKI Jakarta. Baru kemudian hasil resminya ini akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 4 Maret 2017. Hingga saat ini dari 98,25% data yang kami dapat dari situng web resmi KPU DKI Jakarta, ini juga Agus Silvi mendapatkan 17,02% atau sekitar 917.000 suara. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot ini mendapat 42,96% atau sekitar 2.314.000 suara. Dan untuk pasangan nomor urut 3 Anies Sandi mendapatkan 40,01% atau sekitar 2.154.000. Untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada DKI Jakarta pada tahun ini memang terlihat tampaknya akan ada peningkatan. Hingga saat ini dari data masuk 98% yang sudah diinput dari form C1 yang ada TPS, ini tingkat partisipasinya terlihat meningkat hingga 77%. Karena target dari KPUD DKI Jakarta sendiri untuk Pilgub pada tahun ini mencapai 77,5%. Jika dibandingkan pada tingkat partisipasi pada tahun 2012 lalu ada peningkatan yang cukup signifikan. Pada putaran pertama pada tahun 2012 lalu tingkat partisipasinya mencapai 65%. Dan pada putaran kedua tingkat partisipasi masyarakat pada tahun Pilgub 2012 ini mencapai 68%. Jadi ada peningkatan sekitar 9% dibandingkan pada putaran kedua Pilgub 2012. Wiki. Iya, Tezar, banyak analisa ataupun prediksi lah ya yang beredar di masyarakat bahwa memang Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Secara resmi dari KPU sendiri, kapan kira-kira akan menyampaikan informasi tersebut? Apakah akan putaran kedua atau tidak? Ya, meskipun kita lihat memang dari data di belakang saya, dari data di situng ini sendiri memang nampaknya memperlihatkan pilkada serentak
Pilkada DKI Jakarta ini akan berlangsung 2 putaran, namun hasil resminya baru diketahui nanti setelah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta pada tanggal 4 Maret 2017 nanti. Nanti setelah 4 Maret ini baru bisa ditentukan apakah pilkada ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Ini melihat dari yang pertama tentunya kita melihat apakah kemudian ada tingkat keterpilihan satu pasang ini 50+1 atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ada sengketa atau tidak. Jika ada sengketa dari salah satu pasangan calon, nantinya akan berlangsung dulu proses gugatan ini di Mahkamah Konstitusi. Dan jika misalnya sudah tidak ada sengketa lagi, nantinya ini akan di rangkaian untuk putaran kedua akan segera dimulai, karena kita tahu bahwa rangkaian pemilu putaran kedua ini juga ada sosialisasi lagi wiki, kemudian juga ada kampanye lagi, dan dijadwalkan memang kampanye pada putaran kedua ini akan berlangsung pada tanggal 6 April hingga 15 April. Kemudian untuk pemungutan suara sendiri baru akan berlangsung kemungkinan ini tanggal 19 April. Jadi setelah tanggal 19 April ini juga nanti dilihat lagi apakah ada sengketa atau tidak. Jika nanti tidak ditemukan adanya sengketa pada putaran kedua, baru kemudian KPU DKI Jakarta menetapkan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sekitar tanggal 4 hingga 5 Mei 2017 ini.